Upacara pernikahan telah usai. Acara bahagia pun telah selesai. Aku, sebagai mantan gubernur Linan, sebagai menantu dari Liu Yongzong, aku tidak bisa membiarkan ayah mertuaku mati sia-sia. Lu Chengping sudah mati. Lin Yongan, apalagi yang kau inginkan? Hanya satu Liu Yongzong yang mati. Sampai kapan kau akan terus membuat keributan? Mau sampai sejauh mana? Meskipun Lu Chengping telah tiada, tetapi akar dari pemberontakan Linan ada di dalam istana. Istana telah lama dipenuhi kebobrokan. Para pejabat saling melindungi. Bahkan kerabat kerajaan pun ikut mengacaukan tatanan. Jika ini tidak diusut sampai tuntas, aku akan merasa berdosa pada arwah ayah mertuaku, mengkhianati kepercayaan rakyat Linan, dan lebih lagi, mengecewakan Yang Mulia Kaisar. Atas harapannya terhadap kediaman Pangeran Yongan, Wu Ming, tuangkan arak untuk putra mahkota. Silakan. Karena Anda menolak arak perayaan, maka anggap saja segelas arak ini sebagai penghormatan untuk arwah Gubernur Liu, yang mulia bersemayam di Istana Timur, memimpin negara dan mengurus pemerintahan. Segelas arak penghormatan ini, apakah Anda bersedia meminumnya? Lin Yongan, apa sekarang kau sudah puas? Aku sudah boleh pergi, kan? Silakan. Yang Mulia, hanya saja, sebelum Anda pergi, aku punya satu nasihat untuk Yang Mulia. Apalagi yang mau kau katakan? Soal insiden Linan, aku pasti akan mengusutnya sampai tuntas. Aku, Lin Yongan, berjanji di sini, siapapun yang terlibat di dalamnya, aku akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Lin, untuk bertarung mati-matian melawan si dalang utama. Lin Yongan, jangan pikir semua keinginanmu bisa terwujud. Tolong redakan amarah Anda, Yang Mulia. Lin Yongan itu cuma orang rendahan yang sedang besar kepala. Dia cuma menang omongan saja. Dasar sekumpulan sampah. Satu tugas pun tak ada yang becus kalian kerjakan. Kalau tidak, mana mungkin si Lin Yongan itu bisa selalu selangkah di depanku. Cepat carikan aku beberapa orang bayaran dari dunia persilatan. Si Lin Yongan itu dijuluki sebagai Raja Neraka. Tangannya pasti sudah berlumuran darah banyak orang. Mulai selidiki dari sana. Gali terus bukti kejahatannya. Aku ingin menghancurkan reputasinya, agar dia tidak bisa bangkit lagi selamanya. Hamba mengerti, Yang Mulia. Hamba akan segera melaksanakannya. Hari ini kau memberiku pesta pernikahan yang begitu megah. Kau juga menuntut keadilan untuk ayahku di depan semua orang. Utang budi ini takkan pernah bisa kulunasi. Sebenarnya, kau tidak perlu bertindak sejauh ini. Aku melakukan semua ini, sebagian demi dirimu, tapi sebagian lagi bukan. Demi dirimu, karena kau adalah istriku. Sudah sepantasnya aku berbuat demikian. Bukan demi dirimu, karena masalah ini menyangkut seluruh keluarga Liu. Dan terlebih lagi, menyangkut nasib rakyat Linan. Harus ada keadilan di dunia ini. Apa yang menjadi harapan rakyat, sudah sepatutnya diwujudkan. Jika kau memiliki ambisi sebesar itu, maka aku akan selalu mendampingimu. Untuk seumur hidupku, aku tak akan mengingkari janjiku. Malam ini adalah malam pertama kita. Bukankah kita harus mulai ke intinya sekarang? Ada beberapa hal yang... Hei! Sedang apa kau mengendap-endap di sini? Tuan muda, saya ada hal penting yang ingin saya laporkan. Kulihat kau memang cari gara-gara. Ya, kau minta dihajar. Ya, Tuan muda, ini benar-benar hal yang penting. Saya sengaja datang untuk memastikan apakah kalian sudah bangun atau belum. Katakanlah, ada apa? Tadi malam, Lu Qinghuan diam-diam sudah masuk ke ibu kota. Pagi-pagi sekali hari ini, dia langsung dibawa oleh orang-orang putra mahkota ke Istana Timur. Awalnya aku ingin bersantai selama beberapa hari, untuk memberi sedikit muka pada putra mahkota. Tapi sepertinya dia sendiri yang mencari masalah. Iya, hamba, Lu Qinghuan, menghadap Yang Mulia putra mahkota. Apa kau punya bukti kuat untuk menghabisi Lin Yongan? Menjawab Yang Mulia, hamba dan Lin Yongan memiliki dendam kesumat yang tak termaafkan. Hamba telah mengambil apa yang mendiang ayah hamba kumpulkan diam-diam selama bertahun-tahun, yaitu bukti-bukti kejahatan kediaman Pangeran Yongan. Kini semuanya sudah ada di tangan hamba. Sekalipun Pangeran Yongan sangat berkuasa, dosa-dosa besar yang telah dilakukan oleh Lin Yongan sudah cukup untuk membuatnya hancur lebur tanpa sisa. Bagus sekali kalau begitu. Jangan sampai kau mengecewakanku. Mundurlah sekarang. Kali ini karena didukung oleh putra mahkota, Lin Yongan, aku pasti akan membalaskan dendam kematian ayahku. Aku akan menginjak-injakmu tanpa ampun, dan membuatmu hancur selamanya. Kau bisa bawa kereta kuda tidak sih? Menghalangi jalan tuan muda ini saja. Kau tidak punya mata ya?
Wah, bukankah ini Tuan Muda Lu? Aku masih ingat saat pertama kali kau tiba di Lin'an. Betapa angkuhnya dirimu, Tuan Muda Lu. Tapi lihatlah sekarang, yang duduk di kereta dengan status terhormat adalah aku. Dan rakyat jelata yang berjalan kaki di jalanan adalah kau. Katakan padaku, sebenarnya siapa yang menghalangi jalan siapa? Silakan, Tuan Muda. Lin Yongan, jangan senang dulu kau. Kau hanya bisa pamer selama beberapa hari ini saja. Dalam waktu kurang dari 3 hari, aku pasti akan menginjak-injakmu tanpa ampun, dan membuatmu kehilangan segalanya. Kau tunggu saja pembalasanku. Kulihat Lu Qinghuan, matanya memancarkan kebencian yang tak bisa disembunyikan. Kedatangannya yang tiba-tiba ke ibu kota kali ini, dan bersekutu dengan putra mahkota. Sepertinya dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan membuat kekacauan secara diam-diam. Kamu harus ekstra hati-hati. Kamu kan kenal dia sejak kecil. Masa kamu tidak tahu orang macam apa dia itu? Cuma tuan muda manja biasa. Dia tidak akan bisa membuat masalah besar. Dulu dia memang sangat arogan. Tapi setelah tertimpa musibah seperti ini, melihat sikapnya tadi, dia sudah belajar menahan diri dan menyembunyikan niat aslinya. Mungkin dia akan lebih sulit dihadapi daripada sebelumnya. Kamu tidak boleh lengah. Iya, aku mengerti. Aku akan menuruti semua kata istriku. Aku pasti akan sangat berhati-hati. Dasar pandai merayu. Aku mengandalkan kalian semua, asalkan rencana ini berhasil. Aku tidak akan pernah melupakan jasa kalian, kekayaan dan kemewahan seumur hidup kalian. Aku yang akan menjaminnya. Tuan Muda Lu, Anda tenang saja. Kami semua di sini memiliki dendam darah yang mendalam dengan pasukan Yong'an. Mendapat kesempatan untuk menyingkirkan Lin Yong'an adalah kesempatan emas yang kami impikan selama ini. Kami pasti akan berjuang habis-habisan. Lin Yong'an, bahkan dalam mimpimu pun kamu tidak akan menyangka kalau aku akan menggunakan trik lamaku lagi. Hanya saja kali ini, aku didukung oleh putra mahkota. Tidak akan ada kesalahan sekecil apapun. Aku pasti akan menjebloskanmu ke jurang kehancuran. Kepada Yang Mulia Menteri Kehakiman dan seluruh rakyat, tolong berikan keadilan untukku. Aku ingin menuntut pewaris Yong'an, Lin Yong'an. Dia telah membantai orang tak berdosa, melanggar norma kemanusiaan, perbuatan yang tidak bisa dimaafkan oleh langit. Lapor, Yang Mulia Menteri. Di luar, Lu Qinghuan terus berlutut dan menolak untuk bangun. Dia bersikeras untuk menuntut Pangeran Muda Yong'an. Warga yang menonton semakin ramai berkumpul. Situasinya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Lu Qinghuan adalah putra dari Lu Chengping. Berani sekali dia menuntut Pangeran Muda secara terang-terangan. Benar-benar bernyali besar. Bawa dia masuk ke ruang sidang. Aku ingin dengar pembelaan apa yang dia miliki. Hamba, Lu Qinghuan, memberi hormat pada tuan-tuan sekalian. Lin Yong'an bertindak sewenang-wenang di Lin'an. Membantai rakyat sipil tanpa alasan. Satu keluarga yang terdiri dari 17 orang dibantai secara tragis. Bersekongkol dengan saudagar garam dan menerima suap jutaan keping perak. Merusak martabat pejabat. Mengandalkan statusnya sebagai pangeran muda. Merampas wanita dari rakyat biasa. Bahkan menyiksa para wanita lemah di rumah bordil. Dia telah melakukan banyak kejahatan. Setiap kasus, semuanya benar-benar terjadi. Apa kau punya bukti nyata? Apa kau tahu siapa yang sedang kau tuntut? Dia adalah pangeran muda Yong'an. Statusnya sangat mulia. Jika tidak ada bukti yang kuat, maka kau memfitnah pejabat penting kerajaan. Hukumanmu akan diperberat. Setiap kata yang hamba ucapkan adalah kebenaran. Tidak ada sedikit pun kebohongan. Tentu ada saksi yang bisa bersaksi untuk hamba. Selain itu, hamba juga memiliki satu barang untuk diserahkan. Ini adalah titah tertulis langsung dari Putra Mahkota Istana Timur. Putra Mahkota sudah sejak lama mengetahui kejahatan Lin Yong'an. Beliau memerintahkan Kementerian Kehakiman untuk mengadili secara adil. Demi menegakkan keadilan. Dengan adanya dukungan titah Putra Mahkota, masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Memanggil Pangeran Muda adalah masalah yang sangat besar. Apa kita harus masuk ke istana untuk meminta petunjuk terlebih dahulu? Kondisi kesehatan Baginda Kaisar sedang memburuk. Saat ini semua urusan kerajaan, semuanya diawasi oleh Putra Mahkota. Karena sudah ada titah Putra Mahkota, jalankan saja sesuai aturan. Segera utus orang ke kediaman Pangeran Muda. Panggil Pangeran Muda ke aula Kementerian Kehakiman untuk diperiksa. Ingat baik-baik, kalian harus bersikap hormat pada Pangeran Muda. Jangan sampai membuat marah malaikat pencabut nyawa itu. Salam hormat, Yang Mulia Pangeran. HMPH. Kediamanku sudah lama tidak seramai ini. Kulihat dari gelagat tuan pejabat. Sepertinya ingin menggiringku ke Kementerian Kehakiman untuk diinterogasi. Yang Mulia Pangeran bisa saja bercanda. Kedatangan hamba yang tiba-tiba hari ini, sungguh karena terpaksa. Ada yang melaporkan Yang Mulia ke Kementerian Kehakiman. Tuan Menteri memohon agar Yang Mulia berkenan hadir ke sana, untuk dimintai sedikit keterangan, demi memperjelas masalahnya. Oh,
Siapa orang yang bernyali besar melaporkanku? Menjawab pertanyaan yang mulia. Terkait rincian kasusnya, lebih pantas dibicarakan nanti di kementerian. Tuan pejabat bekerja dengan sangat teliti dan hati-hati. Sungguh patut dijadikan teladan. Kalau begitu ceritanya, maka aku akan ikut bersama Tuan. Tuan muda, perlukah saya ikut menemani Anda? Tidak apa-apa, jalankan semuanya sesuai rencana kita. Kau harus ingat satu hal, apapun yang terjadi nanti, kau harus menjaga keselamatan istriku. Anda tenang saja, Tuan muda. Silakan jalan, Tuan pejabat. Yang mulia pangeran, kita bertemu lagi. Sudah kuduga pasti kau yang sedang membuat ulah. Kenapa? Dulu di Linan saja kau gagal menjebakku. Sekarang di ibu kota ini, menurutmu seberapa besar peluangmu untuk menang? Keadaannya sekarang sudah jauh berbeda. Hari ini, sepertinya pangeran muda tidak akan bisa keluar dari ruangan ini dengan mudah. Karena semua orang sudah hadir, kita bisa segera memulai sidang untuk Lu Qinghuan atas gugatannya terhadap Lin Yongan. Memulai sidang sekarang sepertinya tidak sesuai dengan aturan. Saya telah memimpin Kementerian Kehakiman selama bertahun-tahun, dan sangat memahami hukum Liang Agung. Apa maksud pangeran berkata seperti itu? Apakah Anda sengaja mencari-cari kesalahan pengadilan kami? Kalau mau disidang, dia harus berlutut. Atas dasar apa? Aku ini memiliki gelar kehormatan, jadi aku tidak perlu berlutut di hadapan pejabat. Lin Yongan, jangan terlalu keterlaluan. Pangeran, perkataan Lu Qinghuan itu ada benarnya. Saya juga hanya bertindak sesuai hukum. Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau saya tidak salah ingat, saat menangani kasus Lu Chengping waktu itu, gelar kehormatan Lu Qinghuan sudah dicabut. Yang mulia bisa memeriksanya sendiri. Bawa semua dokumen kasus Lu Chengping kemari. Ternyata benar. Sekarang, Lu Qinghuan bukan hanya dicabut gelar kehormatannya, bahkan dia bukan lagi rakyat biasa, melainkan hanya seorang buronan pengasingan. Kalau bukan karena peringatan pangeran, hari ini Kementerian Kehakiman benar-benar akan jadi bahan tertawaan. Seorang buronan pengasingan. Saya ingin bertanya kepada Yang Mulia Menteri, menurut hukum Liang Agung, jika seorang buronan tidak berada di tempat pengasingannya, dan diam-diam kabur ke ibu kota, apa hukumannya? Jika seorang buronan tanpa titah resmi, berani masuk ke ibu kota, dia akan dihukum cambuk 80 kali, dan dikembalikan ke tempat pengasingannya. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Lin Yongan, jangan harap kau bisa memutarbalikkan fakta di sini. Sekarang ini aku yang sedang menuntutmu atas kejahatanmu yang keji. Kejahatan yang tak terampuni. Jangan kau coba-coba mengalihkan pembicaraan, mengubah topik. Lu Qinghuan, karena kau ingin menghukumku dengan hukum, maka semuanya harus adil dan objektif. Lakukan sesuai aturan. Apa kesalahanku? Nanti Tuan Menteri bisa menghakimiku. Tapi sekarang, kau hanyalah seorang pengungsi yang diam-diam masuk ke ibu kota. Buktinya sudah sangat jelas. Semua pejabat di ruangan ini adalah saksinya. Kenapa kau tidak dihukum? Tuan Menteri, apakah perkataanku benar? Setiap perkataan pangeran sangatlah benar. Memang sudah seharusnya ditindak seperti itu. Pengawal, seret Lu Qinghuan keluar. Hukum cambuk 80 kali. Tuan, kumohon jangan. Dicambuk 80 kali. Itu akan membunuh hamba. Tolong, Tuan, ampuni hamba kali ini. Kumohon Tuan, berbelas kasihlah. Cepat, siapkan kursi dan teh untuk pangeran. Kasus ini belum resmi disidangkan. Status pangeran sangatlah mulia. Tetap menjadi tamu kehormatan di pengadilan ini. Tidak boleh diabaikan sedikit pun. Tuan Menteri benar-benar pandai membawa diri. Begitu lihai menyenangkan semua pihak. Kedepannya karir pejabatmu pasti akan sangat mulus. Pangeran terlalu memuji. Saya hanya menjalankan tugas dengan adil. Dan memperlakukan Anda dengan hormat. Saya tidak pantas menerima pujian itu. Kau pasti tidak menyangka aku bisa kembali hidup-hidup, kan? Lin Yongan. Hari ini, selama aku masih bernapas, aku akan terus melawanmu sampai mati. Tuan, aku sudah menerima hukuman 80 cambukan. Sekarang sidangnya sudah bisa dimulai, kan? Pangeran tidak perlu berdiri. Silakan duduk dengan tenang. Tidak perlu memedulikan formalitas. Jangan begitu, kita harus melakukan semuanya sesuai aturan. Jangan sampai ada lagi yang menuduhku melecehkan pengadilan. Nanti hukumanku bisa ditambah lagi. Lu Qinghuan, kau bersikeras menuntut pangeran. Sebaiknya kau bisa menunjukkan bukti yang kuat. Kalau tidak, hari ini juga, aku akan menghukummu atas tuduhan palsu terhadap pangeran. Tubuhmu tidak akan sanggup menahan 80 cambukan lagi. Tenanglah, Yang Mulia, hamba tidak mengarang cerita, atau membuat tuduhan tanpa bukti.
Hamba sudah menyiapkan 4 saksi. Beberapa saksi berasal dari keluarga terpandang. Mereka semua bisa bersaksi atas kejahatan yang dilakukan Lin Yongan. Lin Yongan, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu selama bertahun-tahun ini. Baiklah, panggil para saksi. Para saksi di ruang sidang, majulah satu persatu. Sampaikan kesaksian kalian dengan jujur. Jangan ada satupun kebohongan. Aku mengandalkan kalian semua. Jika rencana ini berhasil, aku tidak akan melupakan jasa kalian. Aku akan menjamin kekayaan dan kemakmuran seumur hidup kalian. Tuan Muda Lu, Anda tenang saja. Kami semua di sini punya dendam kesumat dengan pasukan Yongan. Kesempatan untuk menyingkirkan Lin Yongan adalah hal yang selama ini kami impikan. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Lin Yongan, kau pasti tidak menyangka aku akan menggunakan trik lama ini lagi. Hanya saja, kali ini aku mendapat dukungan dari Putra Mahkota. Rencanaku tidak akan gagal lagi. Aku pasti akan menghancurkan hidupmu. Lapor, Yang Mulia, hamba adalah keturunan mantan gubernur militer Sanjiang, putra dari Wang Huayan. Di masa lalu, hamba menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Lin Yongan berada di wilayah Sanjiang, melakukan kekerasan tanpa sebab, membantai orang-orang tak berdosa. Dia menghabisi nyawa seluruh keluarga, 17 orang sekaligus. Darah menggenang di mana-mana. Mendiang ayah hamba awalnya ingin mengusut kasus ini sesuai hukum, tetapi mendapat tekanan kuat dari pasukan Yongan. Mereka dengan paksa menutupi kasus ini, membuat ayah hamba menanggung ketidakadilan yang tak terbalaskan. Bahkan hal itu mengundang maut baginya. Ia mati penasaran di rumahnya sendiri. Mundurlah. Melapor, Yang Mulia, hamba adalah keturunan mantan komisaris transportasi garam Liang Jiang, putra dari Meng Wenbin. Hamba pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Para pedagang garam ilegal diam-diam menemui Lin Yongan. Mereka menyuapnya dengan jutaan tael perak. Emas dan perak asli diangkut masuk ke dalam kediaman Yongan, memanfaatkan kekuasaannya untuk menghindari jalur perairan resmi, dan menjual garam ilegal secara besar-besaran, mengacaukan hukum garam di seluruh negeri. Hamba dulunya adalah perwira garis depan di bawah komando jenderal pasukan Yongan. Hamba telah mengabdi di militer selama 5 tahun penuh. Lin Yongan, yang berstatus sebagai pangeran pewaris, ternyata memiliki tabiat yang sangat brutal. Selama bertahun-tahun di markas militer, ia menjadikan pertarungan dan saling bunuh antar prajurit sebagai hiburan. Dia bahkan sering menghukum tanpa alasan, dan menyiksa para prajurit hingga tewas. Ia menganggap nyawa manusia tidak lebih berharga dari rumput liar. Julukan mengerikannya sebagai Raja Neraka di dunia, berasal dari kekejamannya itu. Hamba adalah bintang utama di kapal hiburan Sungai Qinhuai. Lin Yongan pernah menggunakan kekuasaannya untuk menodai hamba secara paksa. Bahkan dia menyiksa adik hamba hingga tewas. Kasihan adik hamba yang masih muda dan tak berdosa. Dia mati sia-sia. Yang Mulia, semua hal ini adalah kejahatan berat. Jika semua ini terbukti benar, tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung akibatnya. Kementerian Keadilan kita sungguh tidak sanggup menanggung masalah sebesar ini. Ah, benar sekali. Di satu sisi, ada dukungan titah dari Putra Mahkota. Di sisi lain, ada Pangeran Yongan yang sangat disayangi oleh Baginda. Keduanya sama sekali tidak boleh kita singgung. Seandainya perkataan orang-orang ini benar, dengan tabiat Lin Yongan, kelak jika dia menyalahkan kita, menghabisi nyawa kita, bukanlah hal yang sulit baginya. Para tuan pejabat, setelah mendengar tuduhan yang mengejutkan ini, apakah di dalam hati kalian sudah merencanakan bagaimana cara menghukumku? Kami tidak berani. Kami tentu saja akan mendengarkan pembelaan dari pangeran. Bagus. Kalau begitu, biar aku yang bicara. Orang-orang ini, siapa di antara mereka yang bukan keturunan pejabat korup? Sekumpulan parasit masyarakat. Jika hanya dengan mencari beberapa orang untuk bersekongkol, sudah bisa menghukumku. Lalu aku mencari puluhan orang untuk menuduh para pangeran dan putra mahkota. Bukankah mereka juga bisa dihukum? Pangeran, tolong jaga ucapan Anda. Di pengadilan Kementerian Hukum ini, tidak boleh sembarangan membicarakan keluarga kerajaan. Namun, perkataan pangeran memang ada benarnya. Lu Qinghuan, pejabat ini tidak bisa hanya mendengarkan pernyataan sepihak dari kalian. Hanya dengan kesaksian kosong dari rakyat biasa, itu tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman. Apakah kamu punya bukti nyata lainnya? Aku masih punya saksi dan barang bukti. Di seluruh penjuru negeri, semua orang tahu, Pangeran Yongan dijuluki sebagai Raja Neraka di dunia manusia. Ada ratusan nyawa yang melayang di tangannya. Saat melewati desa, jika ada sedikit saja hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia tidak akan segan-segan melakukan pembantaian. Ini adalah racun yang diracik oleh Lin Yongan. Dan juga ada surat kesaksian bertanda tangan dari para penyintas di desa yang dibantai. 1. Lihatlah dokumen kesaksian ini. Buktinya memang tak terbantahkan. Bagaimana perkara ini harus diselesaikan? Tuan Menteri, ada satu hal yang bisa menghilangkan keraguan Anda.
Mohon petunjuknya, Pangeran Muda. Saat aku di Linan, aku juga pernah menghadapi tuduhan palsu yang sama di pengadilan. Waktu itu Lu Qinghuan bilang, orang yang berstatus mulia, satu patah katanya bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Lalu hari ini, di pengadilan Kementerian Kehakiman, apakah aku bisa dianggap berstatus mulia? Jika aku bilang tidak pernah melakukannya, bisakah ucapanku menutup kasus ini? Apa yang Pangeran Muda katakan? Tentu saja bawahan ini akan menurutinya. Orang-orang dari dunia persilatan ini, tidak bisa dijadikan patokan. Kasus ini tidak memiliki bukti kuat. Kita tutup saja sampai di sini. Memutus perkara dengan cara seperti ini, bukankah terlalu gegabah? Lagi pula, bicara soal status mulia, di bawah kolong langit ini, adakah yang bisa menandingiku? Hamba tidak tahu Yang Mulia Putra Mahkota akan tiba. Maafkan hamba karena kelalaian hamba dalam menyambut Anda. Mohon ampuni hamba, Yang Mulia. Ayahanda Kaisar menitahkan padaku untuk mengurus negara. Hari ini aku sedang menginspeksi Kementerian Kehakiman, dan kebetulan melihatmu sedang menyidangkan kasus ini. Tidak apa-apa, anggap saja aku tidak ada di sini. Semuanya tetap berdasarkan penilaianmu. Kasus ini, putuskanlah sebagaimana mestinya. Hamba laksanakan. Dilihat dari jalannya perkara saat ini, saksi-saksi yang dihadirkan Lu Qinghuan sudah lengkap. Kesaksian mereka sangat rinci dan runut. Ada juga kesaksian tertulis. Racun dan berbagai barang bukti lainnya telah digelar di persidangan. Meski kita belum bisa langsung menjatuhkan hukuman saat ini juga, namun Pangeran Muda Lin sangat patut dicurigai. Hanya sekadar patut dicurigai. Hah? Aku lelah, Pangeran Mahkota. Hari ini, Anda yang berkuasa di pengadilan ini. Bagaimana kalau begini saja? Terserah Anda mau menjatuhkan hukuman seperti apa. Aku akan menurut saja. Lin Yongan, hentikan sikap sombong dan sembronomu itu. Menurutku, hari ini, jangan harap kau bisa keluar dari pengadilan ini dengan selamat. Pengawal, tangkap Lin Yongan. Jebloskan dia ke penjara bawah tanah untuk diadili. Yang Mulia Pangeran, memenjarakan Tuan Muda ke penjara bawah tanah. Ini adalah masalah besar. Apakah kita tidak sebaiknya meminta petunjuk dari Yang Mulia Kaisar terlebih dahulu? Kurang ajar. Aku ini bertindak sebagai pemegang kendali negara. Masa urusan sepele seperti ini saja aku tidak bisa memutuskan. Sepertinya masa jaya Kementerian Kehakiman sudah berakhir. Mohon redakan amarah Anda, Yang Mulia. Hamba akan segera melaksanakannya. Pengawal, bawa Tuan Muda ke penjara bawah tanah. Yang Mulia, sewaktu di Linan dulu, Lu Chengping juga pernah menjebloskanku ke penjara. Tapi setelah aku keluar, dia malah mati mengenaskan. Kalau Anda mau mengambil langkah ini, maka kita lihat saja nanti. Yang Mulia Pangeran, hari ini hamba sudah bertaruh nyawa untuk menuntutnya, dan akhirnya berhasil membantu Anda menangkap Lin Yongan. Hamba mohon agar Yang Mulia mengingat jasa hamba, dan memberikan hamba masa depan yang cerah, agar keluarga Lu kami bisa bangkit kembali. Mengurus hal sepele begini saja kau tidak becus. Ujung-ujungnya aku juga yang harus turun tangan. Masih berani minta hadiah. Pengawal, seret dan buang dia keluar. Biarkan dia membusuk di luar sana. Yang Mulia Pangeran. Yang Mulia Pangeran, tolong hamba. Nyonya Muda, Tuan Muda ditangkap paksa oleh pangeran, dan dijebloskan ke penjara bawah tanah. Wumi, ikut aku ke penjara istana. Aku tahu Yongan punya rencana yang lebih besar. Tapi aku tidak bisa diam saja melihatnya menderita di penjara. Aku harus pergi menjenguknya sendiri. Baik. Mohon ampun, Yang Mulia, Menteri Kehakiman telah memberikan perintah yang sangat tegas. Kasus ini adalah kasus besar yang diawasi langsung oleh Putra Mahkota. Siapapun tidak diizinkan masuk untuk menjenguk. Tolong jangan mempersulit kami yang sedang bertugas ini. Tuan Su, kenapa Anda ada di sini? Begitu saya dengar pangeran tertimpa masalah, saya langsung bergegas kemari. Mari ikut saya. Sebagai pedagang, saya tahu beberapa jalan pintas. Saya bisa membawa kalian masuk menemui pangeran. Tuan Su, kenapa Anda membawaku ke rumah makan ini? Aku sedang buru-buru ingin menjenguk Yongan. Aku tidak selera makan dan minum di sini. Jalan pintas yang saya maksud ada di tempat ini. Anda akan tahu begitu ikut saya masuk. Kalian tidak perlu repot-repot. Siapapun yang datang, aku tidak akan menemuinya. Sekalipun Putra Mahkota datang sendiri. Silakan pulang saja. Yongan. Bahkan denganku pun kau tidak mau bertemu.
Yulan. Kenapa kau bisa ada di sini? Tuan Su. Sampai merepotkan Anda datang kemari sendiri. Tuan muda. Penjagaan di penjara istana ini sangat ketat. Kali ini semua berkat koneksi Tuan Su yang sangat luas. Kalau tidak, kami sama sekali tidak bisa masuk. Terima kasih banyak, Tuan Su. Tuan Su sekarang bahkan punya koneksi sehebat ini. Sepertinya toko milik keluarga Su sudah punya pijakan yang kuat di ibu kota. Ini semua berkat dukungan dari pangeran. Makanya bisnis keluarga Su bisa sukses seperti sekarang. Yongan, apa pangeran